Oke saudara, selamat pagi. Saya akan mengajarkan pagi ini tentang diabetes, ya, karena diabetes secara perhitungan statistik masih nomor 1 di Surabaya. Dulu kita nomor 15 Asia, sekarang kita nomor 4. Jadi kita meningkat drastis, ya. Saudara tadi sudah makan dan minum darah dan tubuh Kristus, saudara, ya. Darahnya itu cukup untuk menyucikan dan memperbaiki dan menyelamatkan saudara. Tubuhnya penuh dengan bilur, cukup membuat penyakitmu disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara kalau makan pas tubuh Kristus, saudara mesti dalam nama Yesus, jantungku baru, begitu saudara. Kalau matanya sudah baru, cara ngomongnya sudah baru, cara mendengar sudah baru, hidupmu sudah baru, engkau punya hak di dalam nama Yesus, organmu baru. Yang setuju katakan amin. Karena secara kedokteran tidak ada organ itu sembuh. Sekali diabetes, tetap diabetes. Kecuali organmu baru. Karena itu mujizat yang terjadi di Singapura, semua selalu bilang dokternya, ini bukan sembuh karena pankreasmu seperti anak SMP. Jadi benar-benar baru. Karena Tuhan tidak pernah membohongi kami para medis. Hikmat kami dari Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Tuhan gak akan pernah tarik-tarik hikmat yang datangnya dari Dia sendiri. Jadi kalau sudah rusak pankreas, diabetes, selamanya diabetes. Kecuali engkau tidak ketemu montir. Jadi kalau mobilmu onderdilnya rusak, engkau ketemu montir bilang sorry, rusak. Hanya bisa diakal tapi rusak. Kecuali Anda ketemu pencipta mobil, Anda punya mobil baru. Yang mengerti katakan amin. Pertolonganmu dari pencipta langit dan bumi, karena itu Anda punya hak di dalam nama Yesus, organmu baru. Permasalahannya, respon itu penting. Keselamatan itu diberikan untuk stadium pertama Anda kenal Tuhan. Kesembuhan saudaranya keselamatan juga diberikan mengikuti itu. Tetapi Anda harus ingat, keselamatan dan kesembuhan itu seperti hukum talenta. Ketika diberi, kalau Anda tidak terlihat dari surga mengembangkan, diambil daripadamu. Yang mengerti katakan amin. Kanaannya sama, yang ngintai 12 orang. Yang 2 orang bilang, itu memang punyaku, yang 10 bilang, mana mungkin. Anda ngerti enggak? Respon yang berbeda, yang dilihat sama, otoritasnya berbeda. 10 yang tidak meresponi, tidak punya hak untuk masuk. Yang 2 punya hak untuk masuk, hanya apa? Mengintai dan meresponi. Saudara-saudara sudah terima perjamuan suci dan saudara pasti sembuh. Yang mengerti katakan amin. Dibutuhkan respon bahwa memang Anda sembuh. Respon yang baik adalah begini. Kalau Anda percaya tumbuhan itu tumbuh, Anda suka nyiramin. Semakin percaya tumbuhan itu tumbuh, semakin kasih pupuk. Jadi orang yang tidak kasih pupuk, sedang tidak yakin besok tumbuh. Kalau Anda percaya Yesus menyembuhkan saudara, saudara mesti jaga kesehatan. Yang mengerti katakan amin. Jadi orang yang hidupnya ngawur, nggak mau jaga kesehatan, sedang tidak percaya bilur Kristus. Ini penting saudara, karena saudara kalau percaya anakmu besok tidak mati, anakmu akan dipakai Tuhan luar biasa, engkau harus menyemangati dia untuk sekolah. Semakin percaya masa depan itu sungguh ada, semakin anakmu harus sekolah. Itu respon yang harus Anda lakukan di dalam kehidupan sehari, sehingga Anda nggak nyalain matematikanya Tuhan. Contohnya, sorry, ini Tuhan gerakkan tiba-tiba, Anda uangnya 1 juta, butuh 100 juta. Uangnya 1 juta, butuh 100 juta. Tiba-tiba Anda bilang, Tuhan berkati saya. Tiba-tiba pagi-pagi ada orang bilang gini, pinjemin saya 200 ribu boleh enggak? Aku ini butuh 99 juta untuk menggenapkan 100 juta, kamu pinjem 500 ribu, 200 ribu, 500 ribu, uangku cuma 1 juta. Saudara mesti mengerti, engkau harus ikut matematika surga saudara. Karena ketika engkau minta diberi oleh Tuhan, engkau harus suka memberi. Karena yang diberi hanyalah yang suka memberi. Ketika engkau memberi pinjaman 100 ribu, saudara saya kasih tahu, engkau memberi 100 ribu, enggak tambah miskin, memberi 100 ribu,
Enggak tambah kaya juga. Menghemat 100.000 enggak tambah kaya. Tapi engkau masuk matematikanya surga. Yang mengerti katakan amin. Karena itu biasanya kalau kita butuh mesti ada yang hutang-hutang. Karena engkau habis minta, maka engkau dimasukkan ke matematika Tuhan dulu. Engkau memberi dan engkau wajib diberi. Ketika engkau mulai memberi pinjaman itu, maka malaikat akan beramai-ramai memberkati saudara. Yang mengerti katakan amin. Seperti itu saudara respon. Oke, saya akan masuk, saya minta PowerPoint saya. Saudara, pagi ini saya ngomong soal diabetes. Nanti ibadah yang kedua, soal memilih. Saudara kalau masuk ke pom bensin, saudara langsung tahu, sepeda motorku harus diisi bensin. Walaupun solar gratis hari ini, saudara nggak akan pernah memasukkan. Kenapa? Karena saudara ngerti cara memilih untuk sepeda motor Anda. Kalau Anda masuk ke restoran nanti, ngerti nggak cara memilihnya? Masih lihat menu. Kira-kira yang enak yang mana? Berarti saudara belum ngerti spek Anda. Ya, katakan sebelahmu, bertobat. Nah, nanti kalau saudara nggak bisa datang ibadah 2, saudara usahakan beli DVD-nya. Ya, begitu ya. Yang ketiga, keren, konsekuensi. Orang yang mengerti konsekuensi sesuatu, contoh, kenapa ini dicas? Karena saya tahu tanpa dicas, mati. Konsekuensi mata kiri terang, jadi gini, kalau kita belajar kimia pangan, semester 3 kita diajarin namanya functional food. Ada makanan yang membuat mata lebih katarak, ada makanan yang membuat mata lebih terang. Anda nggak bisa dilarang untuk membaca Alkitab karena terlalu cinta Tuhan. Anda hanya bisa dirayu seperti Hawa salah makan. Ketika Anda katarak, Anda tidak bisa membaca firman Tuhan walaupun rindu membaca. Rindu nggak cukup, cinta Yesus nggak cukup, butuh respon datang dan mendengar dan diberkati. Yang mengerti katakan amin. Ke gereja nggak mau, anaknya narkoba tambah semangat. Istrinya nggak bangun, ditinggal. Tapi kalau salah makan jeroan, kepingin ke gereja tapi stroke. Keinginan untuk ke gereja tidak cukup, butuh kaki untuk gas, rem, dan banyak hal. Anda mesti mengerti ini ya, karena saudara nggak bisa dilarang, karena saudara saya lihat sudah terlalu cinta mati sama Yesus. Satu-satunya cara hanya dibuat cacat fisik, karena rohmu semakin tinggi saya lihat, jiwamu semakin, kalau saya lihat dari warta, ngeri saudara. Saudara ini punya visi gereja sangar-sangar, orang Surabaya bilang. Ya, melayanilah, punya dampak lah, itu dibutuhkan fisik. Anda ke panti asuhan tidak dengan berdoa, dengan sana. Orang lapar nggak bisa didoakan, mati. Orang lapar harus dikasih nasi campur. Anda harus mengerti hal seperti ini, kalau saudara nggak ngerti seperti ini, saudara kecewa. Karena keselamatan butuh diresponi. Ingat saudara ya, kesembuhan butuh diresponi. Oke, sekarang saya akan masuk. Saya akan cerita tentang semangkok sup merah yang mahal. Kenapa mahal? Karena harganya seperti sebuah negara. Next. Ibrani 12 ayat 6, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Next. Pelan-pelan saudara cerita nih ya. Ini namanya Ribka. Ini istrinya Ishak, anaknya Abraham. Jadi ini mantunya Abraham. Abraham dikasih tahu Tuhan anaknya banyak, tetapi tiba-tiba punya cuma anak satu namanya Ishak. Ishak punya Ribka cantik sekali tapi mandul. Jadi Ishak sama Abraham nangis bersama bilang, Tuhan janjimu mana? Katanya anaknya banyak. Akhirnya Tuhan teringat akan janjinya dan dikasih anak. Karena itu saudara, doa ini di gereja ini masih nomor 1, itu benar. Karena doa bisa merubah keputusan Tuhan, bisa merubah hana, bisa merubah banyak hal, kandungan dan banyak hal. Jadi kalau ekonomimu lagi seret, saudara wajib berdoa. Kok enggak ada yang amin saudara? Tersinggung atau stres? Sama ya. Next, anak pertama namanya Esau. Anak kedua namanya Yakub. Next. Yang pertama ini warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Yang kedua ini beda, langsing, kurus-kurus, pinter masak, namanya Yakub. Ini master chef ya. Yang ini koki, yang itu binaraga, gitu ya.
Next. Suatu ketika Yakub ini ketemu mamanya terus bilang begini, "Mah, resep masaknya mana keluarga? Tinggal satu sayang, tapi nggak bisa tak ajarkan sama kamu, karena semalam aku sudah dengar papamu sudah menyerahkan semuanya kepada kokomu, walaupun belum diresmikan, tapi sudah jadi haknya kokomu. Apa? Apapun semua, termasuk pegawai, onta, semua ladang, dan apa yang di ladang. Jadi aku nggak bisa, karena resep terakhir itu tentang sup kacang merah keturunan kita." Oh, gampang mah, tak curikan saja. Nah, singkat cerita, dia mencurikan buat mamanya dan diajari masak. Next, kokonya datang dari berburu. Ditanyai sama pembantu-pembantunya, "Ko, mau makan apa?" Enggak mau. Stik unta mau enggak? Tidak mau. Rawon kambing? Tidak mau. Saudara, guru sekolah minggu pernah cerita karena dia lapar, dia ingin makan. Itu salah. Karena dia itu anaknya presiden zaman itu, namanya Abraham. Kaya setengah mati. Dia mau makan onta sampai stroke bisa. Ontanya 20.000 lebih. Saya enggak ingat angkanya, tapi paling kaya. Jadi ingat tadi ayatnya apa? Karena cabul, karena nafsu yang rendah. Karena tidak bisa menguasai diri, tidak pernah puas apa yang dari Tuhan, dia ingin menukarnya. Anda lihat ya. Terus dia bilang, "Pokoknya aku mau makan yang tak cium ini." Nah, tunggu saya nextnya ya. Lalu tiba-tiba Yakub bilang, "Oke kau kesini lihatin apa yang tak masak." Ya, next. Firman Tuhan mencatat apa? "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu." Bayangno toh saudara, saudara kalau ada semangkok sop sama stik ya toh yang harganya 800.000 milih mana coba? Kecuali nafsumu rendah dan tidak pernah puas. Next. "Jualah dulu hak kesulunganmu kepadaku." Saudara, lihat saya dulu sebentar. Ini penting sekali. Harusnya kalau Esau bilang begini, "Kamu nyuri kacangku. Kasihkan itu semua atau kamu masuk penjara." Beres. Kalau Anda kehilangan identitas diri, ini terjadi seperti Hawa. Kalau kamu makan itu tidak mati, hanya seperti Tuhan. Harusnya Hawa jawab apa? "Loh, kamu itu tidak ngerti tak? Aku ini secitra sama Tuhan. Aku sudah seperti Tuhan." Beres, tidak makan buah itu. Jadi hati-hati, krisis identitas. Kalau engkau tidak mengerti engkau anak Allah yang berkuasa, kalau engkau tidak mengerti engkau punya hak warisan, engkau gampang jatuh. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu sudah disembuhkan Yesus. Ini penting saudara, hak kesembuhan sudah engkau dapatkan tadi. Hati-hati, kalau responmu salah, seperti 10 orang pengintai, tidak boleh masuk. Apa yang terjadi saudara? Next. Ngeri saudara, saudara lihat ini ya. "Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Saudara, kalau pasien-pasien ketemu saya, biasanya gini, "Cik, diabetesnya sudah 600, jadi tolong jangan minum es campur lagi." Tahu jawabannya apa? Saya enggak dipanggil apa-apa, langsung dipanggil nyonyo. "Aku ini lah wis tuwek, mau mati." Yang tersinggung katakan amin. Ibu-ibu yang nek diomongi anaknya, diomongi orang-orang yang berkompeten, bilang apa? "Aku tuh wis tua, mau mati. Masa gini enggak boleh? Podo-podo mau mati kok." Sekali lagi yang tersinggung katakan amin. Ini penting saudara. Firman Tuhan sudah mencatat dengan jelas bahwa umur panjang di tangan Tuhan. Seperti saya kepingin anak saya diberkati. Sepingin dia umur panjang jadi dokter yang baik, tapi dia bisa juga ngebut, bunuh diri, mati. Atau minum baikon, lebih cepat lebih mati. Jadi ternyata 1% kita punya keputusan untuk mengakhiri hidup. Tuhan ingin kita umurnya panjang. Tuhan ingin kita disembuhkan. Dia sudah turun ke bumi, jual semua warisannya, dia turun untuk kita. Bedanya kalau Yesus jual warisannya sebagai raja, jadi manusia, karena begitu besar kasihnya. Kalau Esau jual kesulungannya karena apa tadi? Nafsunya yang rendah. Bedanya di sana. Next. Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Saudara, ini yang terjadi. Yesus sudah sembuhkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Mau dijual dengan apa?
Kita akan belajar makanan-makanan yang enggak terlalu mahal, tapi bisa membeli diabetesmu. Anda tukar dengan diabetes semangkok makanan itu. Ya, oke. Mungkin Anda salah masuk ruangan ya. Di rumah Pak masih ada es campur Pak. Oke, next. Jangan tukar kesehatan, ini temanya. Jangan tukar kesehatan dan kesembuhan dengan sepiring makanan. Next. Saudara lihat ini. Ini tidak terlalu parah. Ini cuma dipotong ibu jarinya saja sembuh. Ya. Saudara kalau mau diamputasi lebih banyak, terserah. Duh Pak, saya udah minum es campur kok. Belum Pak. Lah ya belum habis ini. Saudara, kalau saudara menanam sesuatu pasti menuai. Kok belum? Ya belum. Saudara sudah memberi toh, belum diberkati. Lah ya belum, habis ini diberkatinya. Sama saudara. Bukan karena saudara kurang doa, bukan karena saudara kurang memberi. Karena waktu itu yang punya siapa? Tuhan. Banyak orang tanya sama saya, Pak saya ini kurang apa? Tidak ada yang kurang. Memang belum saja. Yang jahat juga gitu, Pak saya kok enggak mati-mati ya, saya jahat. Lah ya belum, besok matinya. Kalau enggak 1 jam lagi mungkin. Karena semua ada waktunya, itu katanya Amsal, bukan kata saya. Oke, ngerti ya? Pak bolehkah saya minum es campur? Boleh, ada caranya. Ya ada caranya. Jadi nanti habis ini kita belajar, bukan karena doa dan kurang. Karena 5 gadis yang bodoh itu bukan karena kurang doa loh, nggak masuk. Karena enggak beli minyak. Pintanya ini. Nggak rohani banget. Misalnya nih, pester satunya, naik Innova. Saya telat nggak ngisi bensin, saya nggak sampai tujuan pelayanan. Loh kok aneh sih saudara? Nggak ada mujizat. Bisa kan nggak ngisi bensin sampai gereja toh? Kenapa sih? Nggak ngisi bensin aja dikalahkan, nggak enak nih. Alasannya nggak rohani banget. Karena itu ada lihat, ada pendeta yang mati kena serangan jantung, ada yang matinya karena pelayanan. Nggak rohani loh. Sama-sama doa loh. Sama-sama hebat loh. Sama-sama urapan loh. Hati-hati loh saudara. 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, khotbah kayak begini sulit. Sekarang gampang saudara. Karena contohnya yang sudah dipanggil karena sakit banyak. Di tengah urapan yang luar biasa, kalau engkau tidak menabur sesuatu di bidang kesehatan, diambil daripadamu. Itu sudah hukumnya Yesus, bukan hukum saya. Next. Oke, saya akan jelaskan, ini agak sulit, biasanya banyak mahasiswa nggak lulus, saudara, tapi saya percaya ada Roh Kudus di tempat ini. Saudara dengarkan pelan-pelan bagaimana seorang bisa diabetes. Bagaimana seseorang bisa diabetes. Mungkin ini bisa saya pindah sedikit aja nih, atau enggak? Bisa kelihatan? Kalau bisa, karena kita akan lihat slide terus ya. Oke. Enggak apa-apa ya. Anda lihat itu orang ya, itu saudara saya, yang merah ini darah kita. Kepala disobek, darah, perut dirobek, darah, pantat dirobek, darah atau tip X? Darah semua ya, oke ya? Oke, berarti Anda lihat. Kalau Anda makan jeruk, jeruknya ngobati di mana-mana. Kalau Anda makan yang salah, ngerusak yang di mana-mana, nggak bisa milih. Paham dulu ya? Yang coklat di bawah ini, yang merah muda, pink, itu tangan Anda, leher Anda, kepala Anda, kaki Anda, otot. Otot punya 2 pintu. Oke ya, Anda lihat gulanya berapa? Jumlahnya 3. 1, 2, 3. Kalau cuma 3 begini, berarti gula dalam darah Anda enggak lebih dari 100. Disebut tidak diabetes. Anda lihat mulai konsen ya. Oke, lihat nih, next. Gulanya nambah, Anda lihat. Jadi berapa? 4. Next. Makan siang. Minum es teh. Next. Nambah lagi. Malamnya makan rawon, next, nambah lagi. Malamnya ada tek, panggil lagi. Karena digerakkan Tuhan untuk beli, saudara toh? Biasanya gitu toh. Next, nambah lagi. Saudara, next, lihat gulanya berapa sekarang? Lebih dari 100, disebut diabetes. Supaya enggak diabetes, maka gulanya harus masuk otot, masuk kaki untuk berjalan. Masuk tangan untuk gerak. Bagaimana cara masuknya? Itu pintu biru itu. Tapi pintu birunya nutup.
Bagaimana bisa masuk? Gampang. Tuhan mendesain penolong namanya pankreas. Maka otak akan bilang sama pankreas. Next. Nah ini, pankreas ini mengeluarkan 2 hormon. Yang akan saya bahas satu, namanya insulin. Nah, insulin next. Oke, saudara lihat ya. Ternyata insulin yang sering kita dengar dari untuk diabetes, itu kalau dimasukkan ke pintu merah, maka pintu birunya buka. Next. Nah, ngerti ya saudara, kayak gini ya. Ya, saudara lihat. Pintu birunya buka kalau insulinnya masuk. Coba sebelumnya. Kalau insulin belum masuk dalam tangan, pintunya nutup, gulanya tambah banyak, diabetes. Next. Anda lihat ya. Repotnya ada yang punya insulin nggak bisa masuk. Sekarang ada pasien baru, karena apa? Stres. Katakan sebelahmu, jangan stres. Saudara tak kasih tahu, sehat, badminton, diabetes. Stres soalnya saudara. Nah itu bukan bagian saya, nanti bagiannya gembala-gembala sini. Kecuali kapan-kapan saya jelaskan, memang ada nutrisi bikin stres aja. Contohnya, sudah saya rem, kok nabrak ya? Kakinya udah gini loh Pak, kampasnya habis. Saya mau tanya, yang ngentikan kampasnya atau kaki saya? Halo? Ayo bingung, ada yang kaki, ada yang kampas, gak sehati ya? Kaki toh? Ini kok nabrak? Kampasnya habis. Berarti kampasnya dong? Saya belikan kampasnya kok nabrak? Soalnya gak saya rem. Saya kasih tahu, pendeta sudah bilang, bersukacitalah. Kenapa enggak sukacita? Sudah yakin Yesus kok. Apa yang kau makan membuat besok keluar kortisol. Ada makanan yang bikin kortisol meningkatkan hormon stres. Ada hormon yang membuat tertawa, contohnya ya, kentang. Itu isinya ada sedikit solanin, itu bikin senyum. Jadi kalau suamimu enggak mau senyum, belikan 1 kilo kentang. Ya ini serius saudara. Jadi nanti dia senyum, tapi dia diabetes gitu saudara ya. Jadi kalau makan kentang, kata Yesus apa? Secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Nah ini penting saudara, ayo kita belajar pelan-pelan. Ya, oke, kita masuk. Next. Anda lihat ya, Anda lihat jalannya. Ketika sudah dibuka, next, mulai masuk. Maka kakinya mulai bisa bergerak. Next, masuk terus. Next, masuk terus. Tinggal berapa gulanya? 3. Next, berarti gulanya berapa? Kurang dari 100. Sembuh lagi. Konsep ini sudah diciptakan Tuhan. Regulasinya diciptakan pencipta dengan harapan tidak bisa diabetes seumur hidupmu. Loh Pak, sepeda motor kan diciptakan bagus, kenapa punya saya rusak? Diperiksa sama orang Jepang, tenang ada garansi, kata orang Jepang. Dibuka, enggak bisa garansi, salah prosedur. Ini bukan bensin, sepeda motor kok diisi minyak tawon. Mulai ngerti saudara sekarang? Doa tidak merubah nutrisi. Yesus hanya bersyukur untuk apa yang baik. Untuk 5 roti jelai penuh serat, 2 ikan penuh omega 3. Sesuatu yang baik dirubah untuk menjadi lebih baik. Itu tekniknya Yesus. Oke ya? Oke. Sudah ngerti ya caranya? Nah, Pak, bisakah kalau sudah insulin masuk, gula enggak masuk? Bisa. Kalau Anda, sorry ya, saya mau bilang gemuk, nanti enggak sopan. Anda enggak langsing, gitu aja. Tadi saya lihat masih ada beberapa yang sangar-sangar. Waktu ngangkat tangan, ininya goyang semua tangannya, gibik. Ya ampun, ibu-ibu, ngapain tangan dibesar-besarkan? Nggak usah mbak magic chair ke gereja, ya. Wes, tersinggung sekalian, beres, bertobat, beres. Memang kadang-kadang harus agak keras dikit, saudara ya. Ini kalau ada lemak, dagingnya ada lemaknya, maka pintu birunya sudah buka, tapi nggak bisa masuk. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi karena itu ada orang yang harus disuntik insulin. Ada orang yang punya insulin, tapi nggak bisa masuk gulanya. Oke, saudara ngerti kurang lebih, jadi saudara ngerti bahwa, oh
Aku harus begini-begini. Oke, sekarang next. Ingat, kalau gula darahmu yang tadi lebih dari 100 itu masuk ke pembuluh darah, disebut darah tinggi. Kalau masuk otak, stroke. Kalau masuk jantung, koroner, ginjal, cuci darah, syaraf, ini mata, buta. Nah, ini saudara boleh milih, ya. Tuh. Lah iya, orang Jepang sudah bilang, Pak, ini kalau diisi bensin jalan, kalau diisi minyak kayu putih rusak. Pilihan saudara toh. Loh Pak, kalau diisi bensin, ada 2 Pak. Diisi Pertalite, lumayan, diisi Pertamax Plus, jos. Saudara mau matanya pakai apa? Kalau matanya pakai wortel, bisa melihat. Kalau pakai pumpkin, lebih terang. Kalau pakai telur setengah mateng, katarak. Kok belum? Lah ya besok. Loh saudara jangan nantang begini, ini ilmu saudara. Oke ya, ngerti saudara ya. Cuma saudara mau belajar yang mana? Saudara mogok servis atau servis sebelum mogok? Saudara pagi ini harusnya servis sebelum mogok. Oke ya, next. Gejala diabetes. Gereja hanya belajar selama ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi kaget kena diabetes, dia bilang, Tuhan kenapa enggak nak kasih aku penglihatan tanda-tanda dan banyak hal. Karena saudara melihat tapi tidak mengenal. Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa bukan karena kurang pengetahuan bukan karena kurang doa tapi karena kurang pengetahuan, kurang hikmat, saudara ya. Next. Yang pertama matanya bular. Tiba-tiba tidak kelihatan. Kedua, tiba-tiba next lapar terus. Pak, lapar itu boleh enggak? Normal. Boleh makan, harus. Makan malam terakhir jam berapa? Tidak ada jamnya. Jadi kalau saudara habis pelayanan, belum makan, jam 9 malam, makan no. Bedanya kalau di atas jam 9, nasinya hangus. Anggapan peraturan Jokowi terbaru, gitu ya saudara ya. Jadi saudara pasti ngelaku no, kalau mau anggap peraturan pemerintah. Anggap kalau jam 9 ke atas, nggak boleh pakai nasi. Jadi kalau mau makan pakai nasi jam berapa? Jam 6, jam 7, atau jam 8. Ada konsekuensinya, saudara tinggal milih. Nanti ya ibadah ketiga kalau saudara mau beli DVD-nya, keren. Konsekuensi dari makanan. Saudara boleh memilih, tetapi Anda sedang memilih konsekuensinya. Saudara sedang memberi, saudara bukan memberi sebenarnya, sedang memilih konsekuensi diberkati. Saudara mengampuni, bukan mengampuni saudara, sedang memilih konsekuensi diampuni. Nanti malam kita belajar itu ya. Yang enggak boleh itu jam 6 malam makan, jam 9 ada tahu tek-tek beli lagi, jam 12 keliling ke Deluk beli makan lagi. Itu namanya kerasukan. Tahu ya? Wis, enak toh. Tanya sebelahmu kerasukan enggak? Gitu aja. Pokoknya, ini enggak bisa dibohongin saudara. Makan malam itu boleh jam berapapun, tapi sekali. Anda tanya sama saya makan malam itu berapa kali? Lain sama ini, Pak makan malam jam berapa terakhir? Enggak ada jamnya. Tapi Anda harus konsekuensi. Kalau mau makan pakai nasi yang enak jam 6, tapi kalau mau tidur jam 9, jam 10, kakimu enggak mau gerak, tapi jantungmu gerak, maka jantungmu harus diisi, namanya ikan dan sayur. Nasi lari ke kaki, kalau enggak digerakkan maka darahnya, gulanya naik, disebut diabetes. Saudara mulai ngerti tadi ya awalnya ya? Oke. Next. Luka sukar sembuh, ada pasien kemarin dari Gorontalo bilang, Pak jerawatnya anak saya itu jerawatnya sampai rata, full. Udah enggak ada tempat, harus ditingkat lagi. Merah itu, loh iya, itu ya, jerawat banyak sampai merah radang saudara. Terus ketemu saya, sudah kemana-mana nggak bisa, oke gini aja, mau sembuh, mau ikuti aturan ya, oke ya. Janji 3 minggu ini minum air putih tanpa minum yang lainnya, termasuk teh. Teh tawar termasuk, itu teh tawar nggak suka, saya bikin tawar hati aja itu ya, nggak suka saya. Air putih saja full, 3 minggu, saudara tahu, radangnya langsung hilang. Kenapa saudara? Karena gula, ada orang batuk sampai bertahun-tahun, ada orang pilek bertahun-tahun, saudara ngerti? Karena luka sukar sembuh kalau Anda gulanya tinggi. Karena itu diabetes disebut induk penyakit, kenapa? Sekarang diabetes, anak SMP, SMA sudah kena semua. Nanti Anda belajar ya, apa yang sering dimakan. Kenapa diabetes sudah mulai masuk ke gereja? Karena pola makan orang gereja sudah bercampur dengan yang di luar. Next, suka gatal, garuk-garuk.
Ya, kalau garuk-garuk begini ya enggak apa-apa, nanti saudara lihat sebelahmu garuk-garuk gini, ayo diabetes ya. Bukan loh saudara ya. Ini saudara maksudnya garuk-garuk enggak enak, tetap digaruk terus sampai luka. Karena itu orang diabetes pasti luka hitam-hitam semua yang di bawah kakinya. Kenapa? Karena gatalnya di dalam darahnya itu tinggi, ya. Oke, next. Kram. Nah, bangun tidur begini, pasti kalau ini sudah pasti ya, bangun tidur kaku, kram. Kayak gini, tangannya nggak bisa buka. Ya toh? Terus didoakan, dalam nama Yesus, setan-setan keluar gitu. Setannya di sini bilang, "Om, saya di sini, Om." Itu es campur, Om. Saudara jangan, setan kepahitan loh saudara. Mereka mau demo berhenti, enggak mau. Jadi setan disalahkan terus saudara. Lah yang ada tembok, ada gambarnya tengkorak kok didoakan. Belikan cat 5.000 hilang. Didoakan enggak? Harus. Orang Kristen harus berdoa. Doa gini, yang ngecat-ngecat bertobat jadi pendeta. Nah gitu boleh. Jangan didoakan supaya hilang tintanya, enggak bisa saudara. Next. Suka kencing. Lebih dari 4 kali dalam semalam. Kalau siang enggak, kalau pagi enggak, tapi malam bangun tidur kencing, tidur lagi kencing selama 3 bulan lebih. Dah. Kalau saudara sudah mengidap tanda-tanda tadi, saudara jangan takut, karena saudara ketakutan itu dosa, karena di dalam gereja ada pengharapan akan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara ngerti tanda-tanda itu, yang paling hebat bukan mengerti, respon pulang seperti anak bungsu itu mengerti. Kalau di rumah Bapakku ada makanan. Kalau saudara sudah ngerti tentang Yesus, begitu saudara ngerti tanda-tanda ini, saudara nggak boleh takut, tapi saudara mengerti. Aku harus kembali, minta Yesus sembuhkan, dan aku pasti sembuh. Yang mengerti katakan amin. Ini penting respon saudara. Nah, saudara, kalau saudara punya tanda-tanda seperti ini, saudara nanti pulang tes HbA1c. HbA1c, ini bukan tes puasa kayak biasanya tes Pak puasa, ya enak, puasa gulanya pasti turun besoknya. Ini enggak, datang sekarang langsung ke lab, Pak saya mau tes HbA1c. HbA1c. Langsung saudara, oke, ketahuan. Itu meriksa gula selama 3 bulan terakhir. Ngerti ya, kalau nilaimu di atas 6,5 ya saudara mesti berdoa. Kalau 7,8 ya doa puasa. Kalau 9 pasti mati. Enggak bisa. Ngerti ya saudara ya, jangan main-main. Kalau sudah berubah gitu, apa yang akan diajarkan nanti pola makannya diturutin, yang menyebabkan diabetes tidak usah dimakan lagi. Seperti kalau Anda konseling di Komsel, oh yang berbuat salah yang ini jadi dilakukan lagi kok, sing ini wis ya, supaya Yesus ampuni gitu ya. Saudara ngerti ya? Persis seperti itu, yang ini di bidang kesehatan. Next. Berat badannya turun mendadak, enggak diet, makannya banyak, dari gemuk loh ya, kurus mendadak jadi kurus. Kenapa? Anda lihat saya. Harusnya gulanya masuk otot toh. Baru bisa gerak. Loh ini gula darahnya tinggi diabetes, gulanya enggak masuk otot toh Pak Yo? Iya, loh kok dia bisa gerak? Karena itu hati-hati, diabetes yang terbaru karena telat makan. Katakan sebelahmu, jangan telat makan. Selama ini yang dipelajari cuma jangan telat doa toh. Jago doa tapi diabetes. Sekarang supaya jago doa tapi enggak diabetes, punya dampak hebat, jangan telat makan. Saudara lihat ya, saya enggak makan kok saya bisa gerak Pak. Ya karena dia ngambil gula yang di ototmu kemarin. Akhirnya ototmu jadi kurus. Karena itu ada orang pasien dari gemuk kurus ketemu saya gini, Pak Yo, saya hebat ya, enggak diet, makan banyak 8 kali bisa kurus. Saya dalam hati, diabetes kok ngaku toh om. Ngerti ya? Ya diabetes itu, dari gemuk, kurus, makan banyak, enggak diet. Oke, next. Yang terakhir, suka menguap walaupun tidurnya cukup. Next. Udah itu ciri-cirinya saudara, ini tadi stres sudah saudara tahu. Kita tinggal 4 menit, 5 menit, saudara konsekuensi tinggal makanan yang menyembuhkan dan yang membuat diabetes. Next. Next. Oke, ini yang dilarang ya, ini yang dilarang. Jangan dibantah. Kemarin saya periksa orang gulanya 500, tacik-tacik, mau marah-marah bilang gini, Doci kok 500, tahu gulanya ngomong apa orangnya? Sumpah, aku enggak pernah minum es campur, ini bukan darahku. Duh, ini darahmu Ci. Duh, ya apa? Bingung aku. Duh, ini cuma kamu sama saya loh. Ini darahmu dewek. Oh mungkin bapak ketukar. Ya cek lagi.
cek lagi, tambah naik 50 digit, 550. Soalnya dia apa? Stres. Lihat orang stres itu gini toh. Benci aku, mbek mertuaku. Wis tuwek gak mati-mati. Saudara enggak pernah gitu toh? Saudara sudah terlalu lama berbuat baik toh? Nah, tak ajari ya, Saudara. Waktu saudara marah begitu, nek bisa, karena anak Tuhan enggak boleh mukul toh. Harus gini terus toh. Nek bukan anak Tuhan kan gini, ceprok, langsung gitu. Enak kalau bisa begini, cekrok, gulanya masuk otot. Ini enggak, ngamuk, energi tinggi, gula dalam darah terus. Makanya jangan tanggung-tanggung jadi anak Tuhan. Harus mengampuni, yang mengerti katakan amin. Ini diajarin itu benar, walaupun penjelasannya medisnya sekarang ya. Dari dulu kan diajari toh. Enggak boleh marah, enggak boleh ini. Ilmu medis dan Alkitab sangat berhubungan keras, Saudara. Ya, oke. Next. Ayo kita lihat sini ya. Yang pertama, jangan emosi, sabar ya. Nasi putih ini besok busuk, berarti boleh dimakan, nggak ada pengawetnya. Mana itu besok busuk, putih, nggak ada pewarnanya, yang dari Tuhan itu, berarti boleh dimakan. Ini boleh dimakan. Cuma kalau makan setengah porsi, katakan setengah porsi. Nggak enak ngomonganmu, ayo kurang keras, setengah porsi. Jangan setengah magic jar. Nanti Anda bilang, Pak porsi saya satu magic jar. Nah, itu kerasuan. Tahu kerasuan apa? Legion, banyak itu. Ya, tanya, legion artimu apa? Banyak. Ya udah. Nasi goreng boleh enggak? Boleh. Tapi harus pakai apa, Saudara? Telur. Orang bilang telur. Makan mie boleh enggak? Boleh, harus pakai telur. Karena itu gambarnya di instan kita kasih gambar telur. Karena telur, protein akan menghambat mie jadi diabetes. Saudara tahu Yesus kasih apa? Roti dan ikan. Karena ikan omega 3 akan menghambat roti jadi diabetes. Elia dapat daging dan roti dari janda. Untuk apa, Saudara? Menghambat kedua-duanya. Karena protein lauk akan menghambat nasi jadi diabetes. Catat baik-baik ini ya, ilmunya ya. Mie, Anda lihat ini mie. Mau apeng, ameng, asing, asong, boleh semua. Ya boleh. Boleh. Kue tiaw, ini sepupunya, boleh. Ya ini sepupu, ini ponakan, bihun. Boleh semua, boleh. Yang enggak boleh ini, bercampur dengan dosa. Ketika nasi putih dan mie ketemu, dengarkan saya, 2 karbohidrat. Maka insulin tidak didesain untuk menekan 2 karbohidrat. Kita sudah ajarkan di mie instan gambarnya mie ada telur. Loh, siapa yang ngajari mie sama nasi itu? Gerakan roh, Pak. Ayo, bilang apa lagi? Jangan sesat ya. Next. Ini ngerti ya, Saudara ya? Jadi makan mie boleh. Nah, repotnya, Saudara harus paham, es campur itu semangkok itu seperti 2,5 piring nasi. Jadi bolehkah makan es campur? Boleh. Kalau ditidar, saya makan pangsit mie, minumnya es jeruk atau air putih dingin. Tapi kalau Anda mau makan es campur, gak usah makan mie. Kayak takut besok mau tutup saja, Saudara. Saya bawa Anda ke gereja kayak gitu loh. Aku takut gereja tutup lagi, aku harus ibadah. Nah gitu loh, Saudara. Yang tersinggung katakan amin. Ngerti ya, Saudara ya? Next. Ingat loh ya, jangan dicampur. Nah sekarang ini, terakhir ini. Biasanya orang sudah pinter makan, kecurian di minuman. Ya. Saudara kalau bikin es teh manis gulanya 8 sendok atau 12 sendok. Loh ini serius, Saudara. Anda lihat ini. Ternyata 1 kaleng gulanya 78 gram. 78 dibagi 4 berapa? Gak ada yang belajar matematika sama sekali. Kurang lebih 15, 16, 18-an. 16-an. Jadi isinya 16 sendok 1 kaleng. Loh Pak, saya kalau minum 1,5 liter ya Pak. Apalagi kalau beli 2 dapat 1. Ayo. Ya toh, ibu-ibu hati-hati, penyakitmu bukan dosa, pelit. Itu harus ditengking pelitnya. Ya. Anda lihat ya, 1 kaleng ternyata, tuh kalau saudara nanti pulang keluar ke toko lihatin. Gulanya ditulis 3 sendok, Anda tidak berani beli dalam gram. 78 gram.
Malayangri yang warna kuning 96 gram. Oke ya. Kedua lemon tea. Lemon tea bahaya yang kalengan. Jadi Anda beli yang gelasan. Bikin lemon sendiri gini boleh, ya. Itu lebih asli boleh. Anda lihat nih gulanya nih loh saudara. Terus energy drink. Terus hati-hati dengan jus kotaan. Ya, hati-hati, mending jus sendiri. Kadang-kadang jus pinggir jalan yang terlalu murah-murah itu kadang-kadang lebih asli daripada ini. Ya toh, oke, kan gitu ya. Permen, ya, permen bahaya juga karena permen ini kurang lebih 90 sampai 100 kalori. Padahal satu piring gado-gado cuma 140 kalori. Jadi makan permen 4 seperti makan 5 piring gado-gado. Yang terlanjur makan permen enggak usah dikeluarkan. Harus jaga kebersihan, tertib ya di gereja, oke. Susu walaupun manis aman. Jadi kalau Anda mau sembuh, mau tidur, minum susu segelas, kalsium tinggi lemak atau rendah lemak, tinggi lemak sama. Pokoknya kalsiumnya tinggi, Anda minum. Kalau anak kecil ya tinggi lemak, kalau ibu-ibu ya yang rendah lemak ya. Itu tapi harus tinggi kalsium semua. Kan sekarang ada yang untuk tin gitu untuk anak Anda atau untuk Anda. Anda minum segelas sebelum tidur. Maka triptofan, salah satu asam aminonya meningkatkan kualitas tidurmu 4 jam kayak 8 jam. Dan itu bisa mengecilkan pinggang. Pulang borong 1 kardus semua ya. Iya, yang paling hebat ini. Air putih paling hebat. Oke ya. Saudara lihat, intinya saudara harus jaga kesehatan. Next. Ini sekarang obatnya. Tadi itu yang dilarang. Next. Ini sudah selesai. Obatnya ini salah satunya. Apel 1 dan buncis 2. Enggak usah banyak ini ya, 2. Apel 1 ininya dibuang tengahnya karena pestisida maksudnya dari sini. Jadi kalau makan apel gini ya, potong. Ininya enggak usah. Jangan pernah makan apel sama gini. Keren memang, tapi enggak benar. Karena pestisidanya di tengah. Ininya dipotong, ini dibuang. Pestisida masuk dari sini. Jadi apel 1 dan buncis 2 saja. 1, 2. Jangan tanya lagi ya, Pak, buncisnya matang atau mentah? Masa oseng-oseng buncis di blender? Mentah ya. Ini 2. Pak, bisa enggak saya makan apel, terus makan buncis, oseng-oseng, nanti yang blender perut saya? Enggak bisa. Buncis itu isinya asam folat untuk punggung, apel polifenol buat jantung. Tapi kalau diatur di luar sama mesin blender, ngobati insulin, diabetes. Nanti saudara, saya sudah selesai. Ada buku baru saya, Smart Eating, nanti untuk khotbah kedua dan ketiga, cara makan. Yang ini saya dengan jus. Jusnya di sini ada 25 jus lebih. Nanti kalau Anda bosan jus itu ya, jus asam urat, diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. Saudara diberkati Tuhan, saya akan berdoa buat saudara.